'Cause we'll be on a tether. Cause we'll be on a tether. Baru beres ya? Udah makan belum? Iya, Kak. Benar. Oke ya. Bentar. Kalau gitu kita mulai dulu ya. Kalau mau sambil makan, mau sambil minum boleh. Alright. Soalnya kita rada nanjak nih sekarang materinya. Tapi Kak Cika mau ngulang dulu sih yang sebelum-sebelumnya kalau Hamam mau nanya. Jadi kan sebenarnya Hamam itu kan apa namanya tertarik sama data science kan. Nah, Kak Cika tuh cariin, nah tadi mana ya? Satu contoh ya ntar ya, ini Kak Cika save dulu biar nanti bisa di-share sama Hamam ya. Ntar, tunggu bentar. Open the tab aja. Oke. Mana ya? Ya. Oke, ini ya. Jadi ini kita capetin aja gini biar ingat. Nah, sebelum-sebelumnya kan kita udah belajar ya, Om. Kita sebenarnya di sini runtime-nya, ntar. Kita boleh pilih manage sessions-nya. Oh, kok nggak ada active session? Oh, di tools. Di mana sih? Tunggu. Kalau kita pilih GPU di mana sih netbook setting ya? Jadi saya mau pakai GPU nih sekarang ya. Nah, gini. Ini nanti Kak Cika share. Kan Kamam tertarik sama data science ya. Data science itu adalah perjalanan panjang karena dia itu datanya banyak, macam-macam. Terus jadi kita tuh harus punya skill buat data processing gitu loh, Mam. Nah, ini yang Kak Cika bekali itu kan sebelumnya kamu udah belajar kan, kayak misalnya Python udah tahu lah ya dasar-dasarnya kayak gimana. Terus udah gitu penjumlahan, perkalian, waktu itu kita kan udah pernah ya yang waktu itu kita belajar ya. Ntar Kak Cika coba cek dulu ya sama yang ini nih. Yang itu jadi ketutup. Nah, yang ini. Kamu kan udah belajar sequence, udah belajar looping, udah belajar conditional function. Terus kita belajar variabel juga ya. Nah, ini tuh dasar konsep dasar pemrograman. Pada saat kita mulai masuk ke data science, nah itulah kita mulai lebih detail. Jadi lebih tipe datanya lebih kompleks, komputasinya lebih rumit gitu. Nih ya. Sekarang Kak Cika buka yang ini. Yang mana sih? Kok ini? Mana sih? File yang Hamam tadi open Python Basics ya harusnya yang ini. Nah, ini tuh Kak Cika nemu ada, nanti Kak Cika share juga ke Hamam ya. Ntar Kak Cika share supaya nggak lupa. Boleh ke anyone with the link. Hamam apa sih? Ininya passwordnya? Ininya, emailnya? Ini ya? Kok nggak ada sih? Minta coba screenshot. Copy paste di chat ya, Pak. Kayak udah pernah nge-share, tapi kok nggak ada ya? Coba ketik. Ini M Hamam ya. Kok nggak ada ya? Mengapa nggak ada? Send. Udah. Oke, udah mulai ya. Sekarang aritmetik udah. Oke. Sekarang Kak Cika mau nunjukin ke Hamam satu tipe data yang di Python itu ada, dan ini kita harus bisa, Mam. Jadi kalau sebelumnya kan kita belajar di sini tipe datanya kan yang kita belajar cuman ini ya, integer, float, string, sama boolean. Belum ada tipe data ya, tipe data. Nah, tipe data tuh macam-macam, ada array gitu ya, ada list. Nah, list ini paling sering dipakai. Nah, di Python itu ada yang namanya list. Jadi list itu kalau kita punya barang banyak gitu ya, kayak angka beberapa mau kita satuin di dalam satu variabel, itu namanya list. Ya kayak list kerjaan atau list nomor, list apa, list angka gitu. Jadi ini tuh contoh list ya. Jadi kita bisa bilang bahwa misalnya kita punya list ya kosong, terus kita isi sama ini gitu ya.
Terus kita bisa isi, kita append, kita tambah angka 4. Terus pas kita print, dia jadinya keluar ada angka 4-nya gitu. Terus ini, kenapa kita punya tipe data list? Karena seringkali kita punya data nih misalnya. Kan kalau data scientist kan nyatet misalnya hari ini suhu berapa, hari ini pokoknya ada time series gitu ya. Nah ini tuh buat nyimpen data misalnya ini hari ke-0, ini hari ke-1, hari kedua, ada indeksnya gitu loh. Jadi kalau pada saat kita bilang, saya mau lihat data kedua dong, nah yang keluar tuh adalah yang ini ya, yang 3 ini kan, karena dia indeksnya indeks 2. Gitu. Jadi kalau kita punya list itu seperti kita punya laci gitu. Kita punya laci, terus kita isi barang. Kalau kenapa nggak variabel aja Kak? Bisa nggak kalau variabelnya banyak? Kan kemarin kita di sini udah belajar variabel kan? Variabel kayak misalnya nih A sama B gitu, itu kan variabel ya. Kenapa nggak pakai variabel aja Kak? Kenapa harus pakai list? Karena kalau pakai list itu kita bisa nyimpen tipe data yang sama, walaupun beda juga bisa sebenarnya dengan indeks. Jadi kayak Hamam punya laci nih. Nah isinya 3 nih. Lacinya tuh isinya sama, misalnya angka semua atau buku semua atau baju semua gitu. Tipe datanya tuh semuanya sama. Jadi misalnya ini isinya 1, angka 1, angka 2, angka 3, angka 4 gitu ya. Sebenarnya kalau misalnya mau pakai variabel juga boleh. Misalnya Hamam bilang, ya udah Kak, bikin aja variabel. Misalnya ini namanya A1 gitu, ini A2 gitu, A3. Tapi ini lebih ribet soalnya pada saat kita mau manggil laci keempat ini, berarti kan kita manggil variabel 4 kan. Sementara kalau kita pakai list, kita tinggal bilang aja, gue mau ngambil angka 4 ini, gue panggil indeksnya aja gitu. Jadi kita tinggal bilang my list 3 gitu. Nanti my list 3 dapetnya angka 4 gitu. Kalau misalnya datanya banyak banget, misalnya, misalnya, Mam, data itu kan kalau kita data scientist atau data science, datanya tuh jutaan loh. Kayak saya kita calling Twitter ratusan juta gitu, jutaan. Gak mungkin lah misalnya kita bikin variabel A1, A2 sampai A sejuta gitu kan ya. Kalau pakai list kan ya udah kita bikin listnya sepanjang itu iteratif ditambah-tambah terus, nggak usah mikirin gitu variabelnya apa gitu. Jadi penggunaan list ini sangat berguna. Terus dengan kita punya list ada operator di Python tuh yang memudahkan. Jadi kayak gini. Kita bisa bilang kayak gini, Mam. Jadi ada 1,2J. Jadi kita bilang 1 itu mulainya gitu ya. J itu 3 itu akhirnya. Jadi kita bilang bahwa tunjukin dong data dari 1 kalau kita bilang gini ya. Dari 1 sampai 3. Berarti kan data yang ada di sini kan 1 sampai 3. Tapi lebih kecil dari 3 gitu ya. Berarti 2 sama 3 gitu. Yang keluar tuh yang ini gitu. Tapi memang batasnya sampai 3, tapi sebelum 3 gitu. Jadi kalau kita mau ngambil data di tengah-tengah atau di ujung belakang atau ujung depan, itu tuh bisa pakai cara kayak gini. Kita panggil list, terus kita bilang start sama akhirnya di mana gitu. Itu juga memudahkan gitu ya. Jadi begitulah pokoknya ada tipe data namanya list. Nanti kita coba pakai. Nanti Kak Cika coba tunjukin kayak gimana gitu ya sebenarnya. Nah, terus kita juga bisa misalnya bilang nih, ini ada string kayaknya nggak susah sih. Nah, ini kayak my list ya, kalau saya Kak Cika bilang di Python tuh enak banget. Kalau kita bilang gini ya, Mam, my list 1.20, itu berarti mulai dari 1 sampai selesai. Jadi dari data keberapa sampai akhir gitu. Kayak saya kita punya data transaksi bank nih. Terus kita bilang bahwa gue mau data 10 data terakhir misalnya, atau dari tanggal sekian sampai terakhir, itu tuh tinggal dikosongin aja titik 2-nya. Jadi enak banget gitu. Kalau pakai variabel kan kita nggak tahu ya variabel yang mana. Tapi kalau pakai list itu lebih mudah gitu. Terus kita bisa ngecek ada variabel ini nggak di dalam list itu. Terus kita bisa cek panjang listnya ada berapa. Pokoknya list itu adalah satu tipe data. Allahu Akbar. Ya adalah barusan kan ngompel Pak. Oke. Data type gitu ya. Data type itu, Mam berarti udah tahu 1 adalah list. Nanti sebenarnya ada lagi yang namanya, ada vektor, ada tensor, ada dictionary sebenarnya yang dasar itu. Nanti ada yang namanya dictionary. Ada juga array gitu ya. Tapi array itu kalau di Python nggak gitu kelihatan, dia kita bisa pakai list gitu. Jadi data type ini ada macam-macam gitu. Dah, gitu dulu ya. Sekarang Kak Cika tunjukin tipe data yang lain lagi. String Hamam udah tahu kan? String pokoknya beginilah gitu ya.
ada kata-kata, ada huruf, terus kita bisa bilang posisi keberapa, bisa kita gabung. Itu udah bisa, Hamam udah bisa, lancar. Conditional, Hamam udah bisa. Conditional tuh if kan. If lalala maka apa? Kalau lalala apa? Kalau enggak semuanya apa? Itu Hamam udah bisa kan, udah belajar juga. Looping, kita udah nyoba kan kemarin waktu itu bikin segitiga lah, apa yang looping di dalam looping lah. Itu Hamam udah lancar lah, udah oke ya, yang kayak gini-gini udah bisa yang gini-gini gitu ya. Itu udah bisa lah looping, udah. Looping udah biasa. Nah, di sini tapi bedanya kalau Hamam lihat ya, ini kan pakai while ya. Lihat dia ngeprint listnya tuh bisa bilang gini, tolong dong printnya dari 0 sampai panjang listnya, tolong di print deh gitu. Jadi dia kalau listnya ada 100.000 ya dia ngeprint sampai 100.000 gitu. Tanpa kita harus tahu ada 100.000-nya gitu. Jadi kita tinggal bilang len aja, len my list. Nah itu memudahkan tuh. Daripada kita punya data nggak ditaruh dengan baik gitu ya. Kayak Hamam misalnya punya mobil-mobilan apa, Tamiya misalnya. Terus nggak ditaruh di laci, kan Hamam nggak akan bisa keep on track kan. Gue udah berapa ya Tamiya gue gitu misalnya. Atau koleksi apa gitu ya. Kalau dilaciin dikasih nomor dikotakin kan jadi tahu oh iya barang-barang gue tuh ada segini, ada nomor sekian gitu kan ya. Jadi nyarinya mudah. Sama gitu data type itu juga mempermudah kita mengorganisasi data. Gitu ya. Oke, udah ya. Ini looping bisa. Function kita juga udah belajar pakai def gini, inget nggak, Mam? Ingat kan? Jadi kalau saya kita mau dikaliin terus di kuadratin gitu ya udah panggil square multiply angkanya berapa gitu nanti sama dia dikaliin udah gitu dipangkatin gitu. Jadi bisa simple kayak gini gitu. Oke. Dah. Terus ini kayak ada latihan ya misalnya mau bikin fungsi Euclidean norm dan lain sebagainya. Itu bisa pakai fungsi. Udah going further udah. Dah. Oke, sekarang Kak Cika harus mengenalkan kepada Hamam satu tipe data. Jadi kalau kita mau belajar pengolahan data yang banyak gitu, yang gede, yang masif, yang datanya tuh nggak cuma 10, nggak cuma 100 gitu. Itu tuh udah pusing gitu. Harus ada struktur data yang kita bisa kita bisa manage itu dengan si data itu dengan bagus dan bisa kita komputasiin dengan bagus gitu, dengan baik. Nah, NumPy itu adalah salah satu library jagoannya Python gitu. Jadi kalau nanti saya Hamam lihat ya import NumPy ya, itu sering banget dipakai apalagi kalau ada komputasi, apalagi kalau ada data yang penting gitu. Ya. Nah, si NumPy ini itu buat nyimpen biasanya bilangan-bilangan yang banyak gitu. Nanti terus bilangannya misalnya mau dikali lah, mau di array lah, mau dibagi deh, proses lah segala macam edan lah, pokoknya itu ada di NumPy ini. Nah, kalau kita mau pakai, kita biasanya bilang, gue pakai NumPy ya gitu, karena gue mau ada operasi bilangan nih gitu. Jadi gue mau pakai library ini. Nah, terus gimana cara makainya? Kayak gini, Mam. Jadi kita misalnya mau pakai array kan? Tadi Kak Cika bilang ada list, ada dictionary, ada array. Ya. Katakan kita punya array. Kita bilang bahwa saya mau pakai library NumPy. Namanya dipanggilnya NP, biar pendek aja gitu, biar nggak usah ngetik panjang. Nah, terus di sini Hamam lihat my array gitu ya sama dengan NP array 1 2 3 pakai kurung bulat sama kurung siku. Ini artinya apa? Artinya kita punya array, isinya array satu dimensi ya. Isinya bilangan 1 sampai 3. Jadi pas kita print dia jadinya array. Sebenarnya ini sama aja sama nih ya. Array itu kenapa sih Kak harus ada array? Buat nyimpen data, Mam. Jadi kayak misalnya kita punya laci nih. Hamam punya laci nih. Di sekolah ya locker. Punya 3 laci, ini punya lacinya Hamam nih. Ini locker ya, lockernya Hamam. Terus ada nomornya, laci 0, 1, sama 2. Oh enggak gitu lah ya, jelek ya. Ke atas aja ya. Ini nomor 1. Jadi Hamam punya data ditaruhnya di 1, 2, 3 ini lockernya Hamam. Nah ini tuh ini. Itu adalah array satu dimensi. Jadi array itu adalah tempat menyimpan variabel yang sama. Dalamnya boleh nggak Kak kalau isinya string? Boleh nggak isinya bilangan pecahan? Boleh gitu. Jadi intinya array itu
tempat penyimpanan aja gitu. Oke, clear ya? Nah, tapi kan Hamam punya teman. Sekolah kan nggak sendirian kan. Lokernya kan pasti ada orang lain. Nggak cuma Hamam. Maksudnya, oke lah, setiap siswa dia punya loker sendiri. Tapi setiap loker ada laci-lacinya kan di dalamnya gitu. Ya nggak sih? Nah, berarti kan Hamam punya teman lagi berarti. Di sini misalnya. Ini misalnya loker teman Hamam ya. Orang lain lagi. Dia juga punya laci gitu. Nomornya juga ada 0, 1 sama 2 juga gitu. Cuman data dia beda, yang ini datanya dia. Jadi isinya dia 4, 5, 6. Nah, ini tuh kalau kayak gini, itu kita sebutnya array 2 dimensi karena ada lebar sama tinggi gitu. Jadi karena sekarang kan jadinya misalnya Hama mau kasih warna nih, kasih tahu nih. Ini ada locker nih. Terus Hama mau bilang, ambilin dong barang gue. Di mana? Nah, ini punya Hamam ya, yang Hamam nomor 0, yang temennya nomor 1. Nanti Hamam akan bilang, locker gue nomor 0, laci 1 ya, nanti temennya ngambil yang ini gitu. Tapi kalau Hamam bilang, locker 1, laci 0 ya, dia akan ngambil yang ini gitu. Jadi itu tuh untuk memudahkan kita ngambil data gitu ya. Jadi array itu bentuknya gini jadinya gitu. Terserah sih mau ngebayanginnya misalnya pokoknya intinya gitu ya. Kalau dia nih sebenarnya maksudnya 3 kolom sih ya. Jadinya nanti 1, 2, 3 gitu ya. 4, 5, 6 gitu. Jadi ini kalau dijadiin array itu kayak gini gitu. Nah, kenapa Kak Cika nyontohinnya kayak yang di atas? Biar gampang aja kan kalau ngebayangin clocker kan vertikal gitu ya. Jadi lebih mudah kita ngebayanginnya. Gitu. Jadi terus apa gunanya Kak pakai NP? Nah, si NP ini tuh nanti fungsinya macam-macam, Mam. Dia bisa mengakses data dalam bentuk array, terus dia nanti bisa ngitungin, misalnya kita mau di inverse kayak, mau di operasi matriks gitu tuh lebih gampang gitu jadinya kalau ada dia gitu. Jadi pakai NP itu nanti perhitungannya juga jadi lebih mudah gitu. Makanya kita nggak usah bikin dari nol, tapi kita tinggal pakai aja library-nya gitu. Oke, dah. Ini udah ya, kita maju dulu. Array gitu ya. Terus tipe data, nggak apa-apa lah itu nanti aja. Nanti coba Kak Cika cari contoh. Udah ya, itu array gitu dulu lah ceritanya. Sampai situ pengenalan dari si array Kak Cika cuman sampai situ aja. Tapi sekarang kita lihat basic operation itu. Nah, sekarang kalau kita lihat dengan NumPy, kalau kita mau jumlahin 2 array itu gampang. Bisa di looping, bisa tinggal dijumlahin gitu loh. Coba lihat, kita bisa ngejumlahin array itu tinggal di plus aja kayak gini loh. Padahal kalau nggak pakai NumPy, kalau kita ngitung sendiri, Hamam tuh harus ngitung. Misalnya Hamam punya matriks nih. Gini. Ini kan harus satu-satu loh dipanggilin. Kalau misalnya kita punya, ini kan 2 kali 3 kan ya, berarti ya. Ntar dulu. Oke, salah Kak Cika. Salah. Ini berarti 1 kali 3 ya. Berarti 1 kali 3 kan. Berarti kita punya 1, 2, 3. Ini mau kita tambahin gitu kan. Kalau pakai NumPy, kita tinggal bilang aja, lu jumlahin dong ini 2 data ini. Gue tahu hasilnya aja deh gitu. Tapi kalau kita bikin manual kan kita harus cek dulu. Oke, berarti sama dengan 1-1 gitu. Berarti indeksnya dicek dulu. Yang ini ditambah yang ini. Berarti 5. Terus yang berikutnya tambahin jadi 7. Berikutnya tambahin jadi 9 gitu kan ya. Kalau pakai ini udah jadi langsung, nggak usah mikir gitu. Jadi dia mempersingkat proses gitu. Kayak misalnya ini juga kita bisa bilang pakai looping misalnya ada banyak gitu ya programnya, ya udah dia langsung hitung. Nah terus pakai NP juga bisa langsung hitung kayak misalnya array ini tolong dong semuanya diakarin, atau array ini semuanya dihitung scene-nya atau dan lain sebagainya. Itu jadi lebih cepat gitu loh. Jadi kita nggak usah ngerjain yang terlalu detail gitu dengan array, itu bisa gampang. Kayak misalnya ini ya, ada masking gitu, kita mau masking datanya, mau motong datanya, mau
Kayak misalnya gini, nanti ya pastinya kalau sama data science, misalnya datanya gambar gitu. Itu saya kita mau sih di gambar itu semua selnya brightness-nya ditambah sekian gitu. Itu kan kalau satu-satu susah ya gitu. Nah itu berarti dia kalau pakai NumPy gampang, kita tinggal bilang aja, nih array-nya ini tolong operasikan ini, tolong semua selnya dikali 3 gitu, itu udah langsung jadi. Jadi enak gitu ya. Dah, sampai situ oke. Kak Cika lanjut ke plotting sekarang. Oke, bentar ya. Sekarang plotting. Terus ada namanya plotting. Namanya matplotlib. Jadi di Python itu kita bisa punya fungsi untuk ngeplot data. Salah satu yang paling gampang itu adalah matplotlib. Kita bisa bikin misalnya, oke, gue mau bikin data linear. Linear tuh maksudnya nyambung aja gitu ya. Nggak ada yang putus linear. Dari X-nya min 3 sampai 3. Datanya ada 100 gitu. Jadi diplot secara sinusoidal. Nah, nanti dia akan ngeprint X value sama sin X values-nya. Jadi dia akan X-nya min 3, sin-nya berapa gitu ya. Jadi ini gambar sinusoidnya diplot. Jadi hasilnya kayak gitu. Dia juga bisa plotting data kayak gini, Mam. Jadi misalnya kita punya data gitu ya, kita mau lihat gitu sebaran datanya kayak gimana, mau diplot satu-satu gitu. Itu kita pakai pakai apa namanya si plotting matplotlib itu, begitu, oke? Nah sekarang kebayang ya, nanti ya Kak Cika akan ceritain, tunggu, Mam, Kak Cika dongeng dulu sekarang. Boleh sambil minum kopi boleh biar nggak ngantuk ya. Tunggu. Kak Cika tuh punya presentasi. Ntar dulu. Kayaknya big data di mana ya? Ntar dulu ya. Kak Cika mau ceritain itu ke Hamam. Ah, ini dia. Oke. I think this one is the one. Kayaknya ini deh. Tarik ya. Oke, Kak Cika mau cerita. Jadi Python itu bisa dipakai buat sering banget ya dipakai untuk ini Mam, buat big data gitu karena tadi harus download dulu tampaknya. Is it here already? Opening dulu ya. Oke. Dia itu, nah ini kayaknya mau cerita dulu ya. Python itu dipakai biasanya buat data science. Kenapa? Soalnya bahasanya powerful. Jadi biasanya orang bikinnya pakai R. Jadi kalau misalnya nanti, bentar ya. Halo? Bentar dulu. Terjadi. Oh, oke. Bentar dulu. Oh, bentar ya. Tadi mana big data and data science. Ini yang kedua. Yang tadi yang pertama kan. Ini yang kedua. Kak Cika bukain juga. Kok doksis? Tunggu ya, Mam. Ini tadi big data. Big data and data science. Bentar ya, Kak Cika bukain dulu. Ini bukain dulu. Ini nggak usah. Ini nggak usah, tunggu ya. Sama ini ya, big data and data science. Kok nggak runut sih ya? Bentar, yang 8 training itu ada apa aja sih? Entire, big data and data science, Python for data science. Oke. Oh, I see. Yang ini tuh ada di Python for big data. Yang ini ada di, tunggu sebentar ya. Ini ada di tell you. Python, oke. Cerita dulu ya. Ini sekarang ya. Ini. Ayo. Sekarang kenapa kita pakai Python?
Karena pakai Python itu nih kasih kegedean aja deh, soalnya kalau di itu suka ini. Kenapa pakai Python? Karena dia gratis, gampang. Kayak sekarang Hamam pakai bahasanya kan simple ya, terus begitu Kak Cika malah nggak nginstall, malah pakainya Google Colab gitu. Udah enak banget lah gitu si Python ini ya. Terus online community-nya juga banyak. Jadi kalau kita searching buat help segala macam tuh gampang gitu. Jadi kalau mau ngapa-ngapain juga nggak susah, gampang tinggal nanya gitu ya. Makanya pakai Python. Nah, yang mau Kak Cika ceritain itu adalah orang-orang itu tadinya kalau mau jadi data scientist atau mau mengolah data gitu ya, itu dulunya pakai R. Jadi dulu ada bahasa yang namanya R. Kak Cika juga belajar R. Nah, R itu kayak tools, kita harus install dan ada beberapa fiturnya yang harus bayar, tapi tampilannya bagus banget. Tampilannya bagus banget, Mam. Jadi visualisasinya edan lah. Kalau Hamam lihat kan tadi visualisasinya si Matplotlib kan begini aja gitu ya. Oh, census standar runtime aja. Kayak gini aja gitu ya, biasa banget gitu. Kalau pakai R tuh cakep gitu. Cuman sekarang Python itu udah mulai bagus. Jadi dia selain Matplotlib tuh ada yang namanya Seaborn, ada library-library lain lah yang bisa lebih cakep gitu ya. Tapi yang jagonya tuh R dan gajinya tuh gede nih kalau Abang lihat tuh semakin kesini ya, ini datanya lama sih ya, data lama Kak Cika belum update. Tapi trennya kurang lebih sama, bahwa ini nih R tuh gajinya rata-rata segini ya, average salary-nya. Python masih di bawah dia. Kalau sekarang mungkin level lah. Jadi gaji data scientist atau big data analis itu gede, Mam. Karena dicari banget itu. Karena ngolah data tuh susah banget gitu. Nyari datanya susah, maintain-nya susah, processing-nya susah, ngolahnya susah, nganalisisnya apalagi gitu. Coba ya kalau Kak Cika gedein ya biar jelas ya. Nah, ini kalau Hamam lihat tuh, jadi bahasa-bahasa yang dulu terkenal tuh R, SAS, Python, SQL, Java. Java tuh malah kalah gitu sama Python. Kayaknya Python sekarang udah nyusul R. Community juga banyak gitu ya. Dulu R itu 58% ya komunitasnya, sekarang Python 42, sekarang pasti lebih banyak gitu. Jadi Python tuh berkembang terus. Nah, cuman jadi gimana? Bagusan pakai R, pakai Python. Bagus kalau R itu bagusnya buat saintis biasanya. Orang-orang matematik, orang-orang statistik, orang-orang apa ya, misalnya astronomi gitu yang datanya gede banyak gitu. Terus dia sendiri gitu, nggak pakai network gitu, nggak. Jadi cuma punya komputer di lab, terus dia masukin datanya, terus dia analisis, biasanya gitu, karena standalone computing aja sendiri gitu ya. Tapi kalau dia nyambung ke network, itu enakan pakai Python. Jadi Cika tunjukin nanti ya ke contoh-contohnya ke Hamam ya. Pakai Python tuh kita bisa crawling data dari Twitter, dari website, dari TikTok, dari Facebook. Itu bisa jadi kita crawling datanya, kita proses, kita analisis, terus kita buat visualisasinya, Mam. Itu bisa pakai Python. Nanti Cika kasih contoh ya. Nah, jadi kekurangan dan kelebihannya, kalau pakai R, itu visualisasinya bagus. Terus library-nya edan banget lah. Terhebat, terkeren, terjago lah. Karena emang untuk statistician, mathematician, scientist lah gitu ya. Buat pendidikan gitu. Cuman ini jadinya kompleks kalau buat orang biasa yang umum, itu malah susah gitu. Belajarnya juga lebih susah daripada Python. Kalau Python tuh lebih gampang, lebih general, visualisasinya nggak gitu bagus, tapi berkembang terus. Terus yang nemenin banyak, yang mulai belajar banyak, nggak ribet gitu ya si Python ini. Jadi Python ini sering dipakai. Nah biasanya dipakainya untuk misalnya data scientist itu ngapain sih? Contohnya apa coba, Mam? Social network analysis biasanya. Misalnya kayak kita mau lihat, sekarang tuh orang-orang gimana sih pendapatnya tentang COVID gitu misalnya. Mereka positif apa negatif nih gitu. Kayak misalnya lebih ke, peduli ya, gue udah gak peduli mau pandemi kayak mau enggak, gue gak peduli. Pokoknya gue kerja, gue ke main, gue nonton, gue gaul, gak peduli prokes misalnya. Atau kita mau analisis misalnya, oke, pemilu 2024 tuh gimana ya kandidatnya yang paling diomongin tuh siapa gitu.
Itu kita bisa pakai itu gitu. Bisa lihat atau kita melihat brand tertentu. Misalnya ada misalnya brand ya, brand Telkomsel misalnya. Atau PLN, jangan. Pertamina misalnya Pertamina. Pertamina tuh pengen tahu dengan dia punya My Pertamina, orang tuh positif atau negatif gitu. Itu bisa di crawling dari sosial media, Mam. Jadi kita bisa crawling data dari sosial media, terus kita lihat gitu. Banyakan yang suka apa banyakan yang enggak, mereka komentar apa tentang My Pertamina gitu. Setuju apa nggak setuju. Nah, itu tuh bisa kita kumpulin, kita proses, terus kita lihat. Makanya kan kalau Hamam lihat di mana di TV misalnya, kalau ada pemilu suka ada quick count kan. Quick count itu biasanya lembaga-lembaga research yang udah ngumpulin data dari sosial media, itu mereka udah punya dua gan sendiri, udah tahu gitu, mereka udah baca dari apa ya, sosial media, oh sini tuh dukungannya sekian persen, positivity-nya berapa, negativity-nya berapa gitu. Jadi buat itu bisa itu, atau buat Internet of Things. Internet of Things itu kayak misalnya kita mau punya sensor banjir atau gempa dipasang di seluruh penjuru Indonesia, terus BMKG nanti tinggal baca sensornya. Wah, daerah situ ada gempa. Wah, daerah situ banjir. Oh, di situ ketinggian air sekian. Di situ suhu sekian. Tapi bayangin, kalau misalnya Hamam bisa bayangin gitu ya, data sensor misalnya 100.000 misalnya ada, atau 1.000 aja udah pusing loh. Kebayang nggak ada 1.000 data ngirim bareng-bareng suhu atau ketinggian air atau tingkat CO2, itu kan banyak tuh datanya 1.000 mah sedikit lah ya, 100.000 gitu. Terus kita mau ngambil data yang mana? Terus misah-misahinnya gimana? Terus ngegambar tampilin ke grafiknya gimana? Terus ngerekapnya gimana? Kayak gitu. Jadi si data, kalau data scientist tuh dia pusingnya tuh karena datanya banyak, harus diproses, udah gitu berubah-berubah gitu. Jadi, gue udah masukin nih datanya. Katanya tadi lu di situ suhu segitu, sekarang sudah turun, gimana nih gitu kan. Terus ada sensor yang rusak. Yang satu bilang 27 Celsius, yang satu bilang 24. Nah, yang mana nih gitu kan? Oh, ya udah voting aja yang paling banyak. Harus dihitung dulu kan dari 100.000 yang bilang 27 berapa, yang bilang 26 berapa, gue ambil yang gede misalnya gitu. Itu kan juga susah gitu, dan itu harus diproses datanya pakai tadi tuh, Mam. Jadi kalau matriks itu tuh bisa ribuan kali ribuan atau ratusan ribu udah stres gitu ya. Terus bisa juga untuk machine learning kayak AI gitu. Kita bisa bikin data yang banyak ini untuk prediksi behavior. Kayak misalnya kita lihat nih, oke, kita pantau nih kemacetan di titik-titik tertentu. Terus dianalisis gitu. Terus nanti dia bisa predik. Nah, ada dari besok nih kayak gini. Nih di sini macet, di sini enggak, di sini gitu. Atau di sini macet keyakinan segini. Atau dia bisa predik misalnya puncak kemacetan tuh bakal jam berapa gitu, atau puncak itu tuh itu bisa pakai AI. Tapi kan kita harus punya datanya. Problemnya tuh kalau jadi data scientist tuh biasanya data. Antara datanya nggak ada atau udah ada tapi kocar-kacir kita mau olahnya gimana gitu. Nah, di dalam Python itu tuh ada ini. Kita punya library untuk melakukan proses-proses itu gitu. Kayak misalnya apa namanya? NumPy, Matplotlib nih ya. NumPy itu kan buat ngitung-ngitung gitu ya. Matplotlib untuk ngeplot. Pandas itu untuk dataset. Scikit itu untuk science, Bokeh untuk tampilan. Bokeh sama Seaborn itu buat visualisasi. Ini Natural Language Toolkit itu buat semantik. Word Cloud itu buat visualisasi kata gitu ya. Misalnya apa ya? Misalnya kata apa sih yang paling sering muncul tuh bisa pakai word cloud gitu. Terus ada stop words untuk kata-kata misalnya nanti Kak Cika tunjukin. Stop words tuh kayak kita mau lihat nih di satu data ada kalimat gitu ya di Twitter gitu. Kata sambung nggak usah diambil, kayak ke, di, dan gitu, atau yang gitu, itu nggak usah diambil, bisa kita buangin. Begitu. Nah, tunggu, Kak Cika tuh punya satu lagi data yang Kak Cika mau nunjukin. Gimana ya? Ada yang Kak Cika juga kasih lihat ke Hamam big data itu kayak gimana. Nanti Kak Cika sambil tuh kasih contoh ya. Tunggu sebentar ya. Kak Cika cari dulu di mana sih ininya.
Kalau lagi gini aja nggak ada gerak. Bentar ya. Ntar dulu. Codingnya ada di mana ya? Programming language, trends, machine learning. Tunggu. Oh, nggak ketemu ya. Big data ya. Tunggu bentar ya, Mam. Karena itu penting, ketika tuh harus ceritain how big the data is gitu. Tapi di mana ya slide-nya? Tuh kan kebanyakan slide suka jadi pusing. Oh, coba ya. Binus yang presentasi waktu itu ada di mana? Blockchain. Taruh blockchain. Bentar. Big datanya ada di where do I put the big data ya? Bentar ya. Python for big data yang barusan kan berarti yang ini today. Di mana ya? Oh, ini nih. Bentar ya. Oh, big data and data science ini yang tadi. Ini bukan. Ah, ini ketemu. Ini nih, sekarang Kak Cika cerita nih ya. Oke, Mam. Ini 2021 sih. Nah, sekarang Kak Cika bisa cerita. Kamu harus tahu kalau misalnya mau belajar tentang data science harus tahu tentang big data karena data emang gede. Nah, sebenarnya kalau orang ngomongin big data gitu ya, itu karena memang data. Kenapa sih data jadi ada big data? Kamu tahu nggak? Gara-gara ada internet, jadi ada big data. Kalau zaman dulu belum ada internet tuh data nggak terlalu banyak gitu. Karena orang nggak ada sosial media, terus nggak terlalu banyak yang di-record gitu. Kalau sekarang kan ada internet, ada sosial media, ada storage, ada cloud computing, bla bla gitu. Jadi data tuh jadi banyak banget dan itu trafficnya gede. Nah, kalau kita ngomongin big data, apakah artinya datanya yang besar secara volume atau banyak atau gimana? Nah, itu bisa digambarkan dalam ini, volume skalanya besar, variety jenisnya banyak, veracity datanya nggak pasti. Jadi kadang-kadang kan juga kita punya data-data yang misalnya Mr. Bean meninggal gitu atau hoax gitu kan, itu kan datanya ada gitu kan, kayak gosip gitu. Datanya ada tapi kan kita nggak certain gitu itu yang mana yang benar. Misalnya kayak tadi sensor misalnya. Ini sensor ada 100.000, yang salah baca yang beda misalnya 50. Ini yang mana yang benar gitu, nggak certain gitu data. Itu tuh udah problem gitu. Terus velocity itu perubahan data, cepet banget gitu berubahnya data, kayak perubahan suhu, perubahan opini masyarakat, perubahan harga misalnya gitu ya. Nah itu disebutnya big data. Jadi biasanya 4V ini, volume, variety, velocity, sama veracity. Kebayang ya Mam ya? Kalau ada pertanyaan, anything langsung tanya ke Cika aja ya. Takut terlalu cepet ngomongnya. Oke. Dah. Tapi kalau kita detailin lagi, selain volume, selain variety, selain veracity dan velocity, sebenarnya ada yang namanya value. Jadi kalau Hamam perhatiin, data itu nggak semuanya penting. Kayak Hamam misalnya kalau buka sosmed, emang semua gitu timeline dibaca gitu. Makanya ada recommendation gitu, kenapa TikTok banyak yang pakai tuh karena dia kan kasih FYP yang menurut TikTok tuh useful buat kita, yang kita sering lihat, yang kita sering like, kita sering apa gitu. Jadi bisa juga ditambahin value. Jadi ada data yang mungkin berguna bagi orang, tapi nggak berguna bagi yang lain, tergantung kepentingan. Kayak misalnya, buat gue ini TikTok tentang gini penting nih gitu, tentang yang lain nggak penting buat gue, tapi mungkin buat orang lain penting gitu ya, oke? Tapi bisa kita bagi lagi, selain volume, selain value, selain veracity, itu juga visualization penting. Kalau kita punya data, tapi nggak divisualisasi, kita juga nggak tahu gitu. Misalnya, jadi gimana nih kira-kira pemilu 2024 kandidatnya gimana nih, peta pemetaannya atau penyebaran COVID itu kayak gimana antara Delta sama varian baru gitu. Kalau nggak ada visualisasiin kan orang
Gue nggak kebayang lah, banyak lah pokoknya, banyaknya nggak tahu berapa gitu. Jadi visualisasi penting, variety tadi udah, velocity juga ada, terus ada yang namanya viscosity. Jadi ada ya kayak government, banyak lah, Cina juga gitu kali. Sosial media atau data itu ada yang berpengaruh untuk pengambilan keputusan. Kayak misalnya pemerintah tuh mau manjangin PPKM atau mau naikin harga minyak atau mau memutuskan menghentikan ekspor kelapa sawit or anything gitu ya. Atau boleh haji atau enggak, itu dia pasti memonitor. Makanya Pak Luhut waktu itu bilang kan, saya baca dari sosial media tuh sekian orang mendukung apa gitu ya. Itu viscosity. Jadi kayak kalau misalnya kita punya perusahaan, terus kita lihat data-data itu mendukung nggak sih sama brand gue gitu ya. Kalau gue publish satu produk baru, mereka bakal beli nggak? Itu kan memenuhi keputusan kan. Kayak misalnya, wah kayaknya tanggapannya negatif nih, ya udah kita nggak usah launching. Tapi kalau positif, oke, kita launching gitu. Itu viscosity. Terus ada juga yang namanya virality. Jadi apakah si data itu tuh diperbincangkan orang banyak gitu. Jadi ada virality itu kayak misalnya trending Twitter lah gitu. Jadi ada apakah itu tuh rembet aja dibahas sama orang aja terus bergerak kemana-mana gitu. Itu juga bisa jadi tujuan analisis dari big data gitu ya. Nah, kalau Hamam lihat secara lihat 4 aja ya. Volume, velocity, variety, sama veracity. Volume ini datanya udah lama ya 2020 tapi volume data tuh udah 300 kalinya dari 2005. Kebayang nggak? Itu ada di mana? Itu kan data-datanya ada di server-server, ada di cloud computing, ada di mana-mana gitu. Terus ada 2,5 quintillion bytes setiap hari. Dan 6 miliar orang udah punya telepon genggam. Dan setiap company paling nggak punya 100 terabyte data. Ya kan, kebayang nggak? Kamu kebayang nggak sih datanya Pertamina, Telkom, PLN, Amazon, Tesla, Apple, ya banyak banget kan. Data scientist atau data analis, ya harus bisa coding, bisa di-link sama data itu gitu loh, Mam. Nah, terus stock exchange, trading gitu, itu datanya kan cepet banget. Atau blockchain gitu, beli jual. Atau misalnya data mobil kan, sekarang mobil udah mulai self drive kan, itu datanya ada, misalnya kita misalnya punya satu kota aja pakai self drive, itu datanya banyak banget. Setiap mobil tuh ngirim data loh, data kecepatan, data lampunya, lampu kanan, lampu kiri, sensor depan, sensor belakang, bensin, AC, jarak, peta. Wah, itu data banyak banget. Dan itu berubah-ubah terus kan. Kebayang nggak kalau nge-lag internet terus nabrak misalnya, atau putus internetnya gitu kan. Velocity itu datanya cepet banget. Dan kalau kita lihat 2016 aja udah ada 18,9 miliar network connection. Berarti setiap orang kira-kira punya 2,5 connection. Kayak Hamam aja sekarang, device-nya ada berapa? Ada handphone, ada tablet, ada laptop, ada PC, ada Garmin kali, atau Mi Band, ada Apple Watch, ada segala macam kan ya. Baik nggak? Nah, tapi kalau Hamam lihat di tengah, lihat dari 2015 aja udah banyak 4,4 juta pekerjaan IT yang membutuhkan data scientist. Jadi kalau kerja jadi data scientist tuh pasti dapat kerjaannya deh. Soalnya susah nyarinya, Mam. Jadi kalau Hamam aiming for that, itu tujuan yang benar gitu. Karena susah banget nyari programmer boro-boro yang bisa ngolah data gitu. Terus data tuh ada macam-macam. Nanti Kak Cika tunjukin ya. Nih kayaknya Kak Cika tutup aja dulu nih biar nggak ngalangin. Hamam kalau lihat di sini ya. Terus gue gimana? Nah, data tuh macam-macam, Mam. Data itu formatnya beda-beda. Ada yang bentuknya JSON, ada yang bentuknya JPEG, ada yang bentuknya teks, ada yang bentuknya biner, ada yang bentuknya video, ada yang bentuknya segala macam lah udah. Dari YouTube, dari Facebook, dari Twitter, dari
cloud, dari device yang wearable device. Terus gimana kalau datanya beda-beda? Kan harus diproses satu-satu. Gila lah, itu capek banget gitu. Kita aja sebagai programmer capek gitu, dan computation powernya gitu sih, laptopnya juga gitu. Dan lah harus pakai GPU, harus pakai hardware yang powerful. Terus uncertainty data. Jadi banyak juga orang yang misalnya leader gitu ya, CEO perusahaan tuh sebenarnya nggak gitu percaya sama data dari online gitu ya. Karena kadang-kadang datanya nggak update. Contoh apa? Kadang-kadang kita juga suka pusing ya, misalnya dulu tuh zaman COVID-nya masih lebih lebih komprehensif, lebih diperhatiin orang lah, lebih detail gitu ya, ngecek berapa orang positivity rate-nya berapa yang udah divaksin, berapa yang belum, spesimen yang dicek ada berapa, itu kan suka nggak cocok tuh data pusat sama data di daerah kan, karena ada delay gitu kan. Jadi si datanya tuh membingungkan gitu, jadi kita pusing. Jadi sebenarnya sekarang tuh statusnya berapa gitu. Oh iya, nanti belum diupdate, baru bener besok gitu. Nah itu tuh veracity. Jadi kadang-kadang ada delay data, salah masukin, atau belum direkap, itu tuh jadi salah ngambil keputusan gitu, karena nah itu susah lagi tuh. Itu salah satu masalah ngurusin big data gitu. Nah, penggunaan big data itu udah sekarang semua dipakai, komunikasi udah jelas. Orang-orang semua segala pakai internet kan, mau pakai apa? Semua orang sekarang yang dia pakai wearable, ada baju yoga atau baju sepak bola yang bisa ada IoT-nya, yang bisa ngedetect gerakan mereka benar atau salah. Ada misalnya Garmin atau Mi Band atau Apple Watch. Ada handphone, ada tablet, ada segala macam. Terus bisa buat kesehatan juga kan? Kesehatan, industri, buat mesin, untuk melihat performance, untuk monitoring, buat mobil, biar mobil bisa nyetir sendiri, atau bisa kita monitor, kayak sekarang kan Gojek, Grab, segala macam kan itu IoT juga ya, kita tetap bisa posisi dia gitu. Retail kayak jualan gitu, marketplace, itu juga pakai big data. Datanya kan dipakai tuh, kayak saya Shopee, Tokopedia kayak Bukalapak, apa gitu ya. Mereka akan gunakan data penggunanya tuh untuk analisis, Mam. Jadi kayak umur berapa sih pembeli gue? Mereka pada beli apa aja sih di tahun-tahun yang ini? Bulan ini tuh biasanya produk apa sih gitu. Akhir bulan tuh orang beli apa sih? Kalau beli produk ini biasanya orang beli produk apa sih gitu. Itu semuanya adalah big data gitu ya. Alright. Dah. Ini juga lihat, Hamam lihat. Setiap ini data udah lama dan kayaknya sekarang udah lebih gede sih. Setiap 1 menit ada 98.000 tweet, ada 700 status update Facebook, 11 million instant messages, dan seterusnya. Data bertera-tera dalam 1 detik aja gitu, dan nambah lagi user-usernya. Kalau Hamam lihat itu gara-gara kan kalau dari kiri kan cuma mainframe ya, belum ada network kan. Setelah ada network, setelah ada internet, setelah ada sosial media, nanti nextnya setelah ada metaverse, nah itu semakin booming, data tuh makin banyak, udah semakin gila lah, udah bedan lah gitu. Tuh. Dah, sekarang data science. Kak Cika cerita data science. Hamam kalau ada yang mau ditanyain langsung tanya. Data scientist itu harus punya 3 komponen. Satu, dia harus punya ilmu compliance, kita sekarang coding, network, harus ngerti isu-isu yang baru gitu. Pokoknya computer science itu satu. Kedua, harus jago matematik sama statistik, karena processing data itu banyak matematiknya, ada statistiknya, harus ngitung. Siapa tahu juga mau didetailin jadi machine learning gitu ya. Nah, yang ketiga adalah harus ada tujuannya gitu. Jadi kalau kita cuman punya data, terus jago, ya kita bisa coding sama jago matematik, tapi nggak ada tujuannya, juga ngapain gitu, nggak jadi data science gitu. Jadi kalau cuman komputer sama bisnis aja jadi bikin software, kalau bisa komputer sama matematik jadinya machine learning, kalau matematik sama bisnis jadinya research biasa, kalau digabungin tuh jadi data science. Jadi data science itu 3 ya paling nggak artinya. Ada
skill coding, matematik statistik, sama bisnis gitu ya. Nah ini pakai Python kan yang tadi Kak Cika udah cerita gitu, oke? Dah, ntar dulu. Nah, sekarang Kak Cika boleh nunjukin ke Hamam yang Kak Cika udah pernah kerjain. Tunggu, tapi Kak Cika lupa ada di mana. Let me check ya. Taruh ya. Collab. Itu bisa research Kak Cika yang sama. Dulu. Coba ya, kita cari dulu. Contoh. Biar Hamam kebayang data science itu kayak gimana. Tunggu, kayaknya nggak di sini deh. Tar ya. Kita coba di Bentar ya, buka-buka dulu. Twitter crawling. Ini buat kosa. Coba ya, lihat bentar ya. Tadi soalnya kebanyakan coding pusing juga. Ada ya segala macam. Visualization Python. Yang Tio di mana ya? Web scraping. Instagram scraping. Ini nggak tahu ya, Kak Cika lupa lagi deh pokoknya. Nah, oke. Ini, oke, yang mana dulu? Ini kayaknya. Instagram. Oke, Kak Cika mau. Aduh, gimana ya? Yang mana ya? Tunggu. Copy of. Tar. Twitter, Instagram, scraping. Ini yang sama Tio ya. Tunggu bentar ya, Mam. Kak Cika mau nunjukin Kak Cika tuh pernah. Enggak, bukan yang ini. Aduh, yang mana ya? Taruh Twitter crawling. Coba Instagram, IG. Ini. Okay. Probably this one, I think ya. Nah, this one kok pakai Instagram scraper? Ini nih. Nah, Kak Cika mau nunjukin ke, semoga ini yang berhasil. Oke, ya. Kak Cika mau nunjukin ke Hamam, how do we scrape data dari Instagram. Alright, buat frekuensi ya. Taruh mana sih alamat Instagramnya? Taruh, Kak Cika kok jadi lupa ya. Frekuensi listnya, crawlingnya, Instagram, URL. Nah, ini nih. Bisa ngambil, nih ya, Kak Cika sambil cerita. Jadi gini, setiap, gimana ya caranya? Ini bisa nggak ya? Tadi Kak Cika cari apa ya? Pemilu atau apa sih yang sekarang lagi itu, Mom? Yang lagi ngetren apa ya? How do I gini bisa nggak ya? Teksnya tuh gini nggak ya? Gimana tuh, Bu? Itu berubah-berubah terus ke posting nggak bisa. Hello. Kan gini ya, URL, tag, explore, tag. Iya benar gitu. Kok nggak mau ya? Sabar. Ini bisa nih. Aha. Jadi kita maunya begini. Oke, gini ya.
ini, tapi di sini ini 2024. Oke. Sekarang jadi nggak bisa, dulu bisa. Tunggu. Oke. We don't need this ya. Whatever ya. Gimana caranya nunjukin ke Mam ya? Oke, kalau gitu kita mau cari, tunggu Mam, sabar. Soalnya kita terlalu banyak data. Karena bisa. Masih ada nggak ya datanya? Nggak ada ini. Yang biasa ada nggak ya? Tunggu ya. Kita coba cariin data. Jadi gini, kita tuh harus banyak mikirin cara untuk ngambil datanya aja udah kayak gini. Nanti ya Kak Cika tunjukin deh kalau udah ketemu. Tapi intinya gini. Ini nggak akan Kak Cikaran karena nggak akan jalan karena Instagramnya itu akan berubah. Nah, ini tuh Kak Cika crawling website. Jadi kita tuh bisa ngambil data dari Instagram, dari TikTok, dari Facebook atau sosial media apa asal ada API-nya. Jadi API itu application program interface kan. Jadi kita mau ambil dari Twitter, kita tuh mesti request dulu API ke Twitternya. Terus kita bilang ke Twitter, gue boleh nggak connect ke aplikasi lu, gue mau ngambilin data. Nah terus nanti sama Twitter tuh biasanya dibikinin OAuth gitu ya, kayak authentication, di mana kita boleh login, terus kita boleh ngambil data. Nah ribetnya itu satu, kita request API-nya ke Twitter aja lama. Terus kalaupun udah ada dibatasin, jadi sekali kita scoop data tuh cuman boleh sekian, terus sehari tuh ada maksimumnya gitu. Jadi ada aturannya Twitter lah, dan itu ganti-ganti terus Mam, jadi mabok lah ya. Nah, terus kan seperti semua orang sudah ketahui kan, FB itu, Facebooknya tuh nggak beli IG kan ya Mam. Dia nggak beli WhatsApp juga kan. Benar nggak? Mark Zuckerberg itu kenapa beli semua ini? Karena dia mau ngambilin data kita, atau dia pengen punya user sebanyak mungkin untuk dianalisis gitu. Jadi big data yang dia peroleh dari sini, perilaku kita, perilaku user, itu tuh sama dia dianalisis supaya dia bisa improve sistemnya dia, tanda kutip, or anything else, datanya dijual, apapun gitu, bisa gitu ya. Nah, problemnya, Kak Cika tuh crawling IG itu udah lama nih. Dulu IG itu punya struktur data namanya dulu lupa namanya. Oh ini bentuknya graf. Oh ini nih, bentuknya ini, GraphQL. Nah, tipe datanya itu GraphQL. Jadi dia itu punya data ya, teks gitu, menggambarkan setiap post itu siapa aja yang nge-like, siapa aja yang nge-retweet, siapa aja yang ngomen. Nah, struktur data ini itu tuh rumit, Mam. Jadi dia tuh punya data gede, besar gitu. Terus harus kita parsing-parsing gitu, karena ada bagian di dalam bagian, di dalam bagian, di dalam bagian lagi gitu, si GraphQL ini. Nah, Kak Cika daripada minta API-nya IG yang ribet itu, mendingan dengan cara gampangnya itu daripada ini, Kak Cika lebih pilih web crawling. Jadi Kak Cika masuk ke websitenya IG, pakai web gitu, terus Kak Cika ambil teksnya, terus Kak Cika proses teksnya gitu. Bayang nggak Mama? Kayak gitu. Udah ya. Terus Kak Cika ambilin datanya, terus sama Kak Cika dibuangin nih, kayak is, that, and, terus ada ini, misalnya ada animoji lah, ada tanda seru, ada tanda hashtag gitu tuh dibuangin semua. Terus nanti dihitung kemunculannya. Nah, ini adalah hasil dari itu Kak Cika tuh crawling Instagram itu pakai search-nya pakai Endgame. Dulu tuh lagi rame lah Avengers Endgame gitu ya. Nah itu pas Kak Cika hitung, nah di sini sebenarnya kan count ini harusnya dibuang aja ya, itu kan termasuk kata sambung ya, tapi belum Kak Cika masukin sih waktu itu. Tapi ini harusnya kita bisa hapus, ini nggak usah ada, ini juga nggak usah ada gitu ya. Tapi kalau di sini dilihat
Hamam lihat di sini Thanos tuh paling sering disebut kan, dan dibandingin sama Marvel lebih sering Thanos gitu. Infinity War itu di bawahnya, Avengers bawahnya lagi, Iron Man bawahnya lagi. Jadi kalau misalnya kita mau lihat ya urutan ke banyak yang dibicarakannya kan kita bisa lihat dari sini ya. Walaupun kita juga harus. Ntar Mam, Kak Cika buka pintu dulu, ada yang ngebel. Bentar ya. Oh udah? Oke, thank you. Kayak gitu. Tapi kan ini kita harus tahu ini kapan gitu. Datanya ada berapa? Datanya ada berapa? Datanya tuh berapa banyak? Terus kapan gitu? Berapa lama? During berapa seminggu gitu? Berapa data? Itu kan mesti dianalisis. Tapi yang Kak Cika mau kasih tahu ke Mama adalah kita bisa gitu. Crawling tuh bisa dari mana aja. Cuman kan ini udah Kak Cika coding nih, lihat. Mama lihat deh codingnya di sini. Bentar ya, nih Kak Cika screenshot dulu ya. Ini. Mama lihat di codingnya nih Kak Cika clear dulu. Mama lihat. Ini tuh prosesnya. Ini ya Kak Cika bacanya dari si file tuh Kak Cika save ke JSON. Terus Kak Cika bersihin. Ini tuh ngilangin. Ini kita terus ini dibuat jadi lower semua. Jadi nggak ada huruf besar. Semua huruf kecil. Terus dibuang-buangin simbol-simbol. Semua dibuang. Di regexnya dibuang. Terus kita cek kalau ada stop words dihapus. Kalau nggak ada, bukan stop words, dihitung berapa kali dia muncul. Terus di sort berdasarkan kemunculannya. Nah itu tuh data science sederhana lah gitu ya. Di sini kita bisa dapat hasil. Oke lah sampai situ Hamam kebayangkan codingnya tuh udah kayak gini. Ada looping, ada conditional, ada list, ya kan? Nah kalau ada kayak gini tuh ini adalah dictionary. Terus kita importnya macam-macam. Ada string, ada operator, ada collection, ada counter, ada apa gitu ya. Kayak gitu. Dah. Sampai sini kan Kak Cika udah terus improvement bla bla gitu ya. Tambahin segala macam. Nah, ini tuh sebenarnya bisa ditampilin. Nanti ya Kak Cika coba cari tampilannya ada nggak ya? Bentar. IG scraping itu keluar nggak ya? Nah, nih Kak Cika tuh scrapingnya tuh dari nol banget nih. Kebayang nggak? Explore. Ini tuh kenapa nggak bisa ya? Coba ya, Kak Cika bisa nggak ya sekarang ini? Aduh, sorry. Nah, ini tagnya diganti jadi. Tapi udah benar kok tadi misalnya apa? Apa dong? Apa ya? Sekarang lagi apa? COVID-19 masih nggak ya? COVID-19. Nggak bisa, gimana ya caranya? Udah beda kali gitu ya caranya? Atau nggak usah pakai kutip nih? Kalau jadi nggak bisa sih, teksnya ini kan. Nah, kalau misalnya Kak Cika maunya ini keluar sih, tapi Kak Cika maunya teks nih kayak COVID-19 aja yang hashtag COVID-19 tuh nanti keluar yang postnya tentang itu gitu. Tapi Kak Cika tuh mau bentuknya teks, cuman lupa formatnya gimana. How do we lupa. Tag tambah tag. Teks. Oh, gini kayaknya. Tunggu. I know. Ini bentar ya. Ini kayaknya kali. Lalu 2024. Bisa nggak? Enggak ya? Direct ya? Ini. Ini. Bisa. Udah. Pokoknya gitu lah. Bisa. Nanti jadi mana sih? Udah ya? Udah bisa nih ya. Misalnya Kak Cika. Liatin. Ini tuh sama Kak Cika datanya dibaca satu loh, Mam. Jadi ini bikin beberapa fungsi buat ngedak JSON-nya doang, ngambil session URL-nya. Terus Kak Cika buang-buangin gitu, karena datanya tuh banyak banget harus masuk gitu, harus diambil, dibuang-buangin, kurung-kurung luarnya. Kayak gini nih, ambil hashtag-nya dulu, udah dapet dari GraphQL, ambil top media only-nya aja, ambil URL-nya aja, ambil media keyword-nya aja, dan seterusnya sampai akhirnya dapet ini doang. Dapet kode post-nya aja. Udah.
Modify lagi nih tahun 2018 nih Kak Cika nih. Udah lama banget. Udah, terus Kak Cika perbaiki lagi. Sekarang bisa dapet ini. Lihat, bentuknya kayak gini kita udah dapet. Kalau Hamam dapet data kayak gini mumet gak? Bentuknya kan acak-acakan, ada besar, ada kecil, ada emoticon, ada yang nggak ada hubungannya gitu. Heran kan selalu kayak misalnya kita ke YouTube tuh. Misalnya dia YouTube-nya tentang apa? Nanti ada yang komen atau misalnya di mana ya? Di Twitter gitu ya. Pemutihnya kakak meninggi badan gitu kan, suka ada hashtagnya itu tuh, konteksnya bukan itu tuh harus kita bersihin nih kayak gini-gini, ada simbol Rusia, terus ada udah ada bahasa lain, ada bahasa Jerman, ada belah gitu, nih kotor banget datanya. Ini tuh harus dikerjain satu-satu dan itu pakai coding, Mam. Makanya kita harus jago coding tuh karena kita mau ngambilin yang bagus-bagusnya aja gitu. Ini tuh masih berantakan dah. Sama Kak Cika tagnya mati lampu ya. Nyobain hashtag mati lampu. Kita dump gitu ya. Kayak gimana datanya. Oh dicek gitu ya. Ada berapa gitu. Tapi kebanyakan biasanya iklan dapatnya. Terus sebenarnya ini bisa di ini lagi di visualisasiin. Ntar ya Kak Cika coba cariin di mana ya codingnya. Nah itu tuh bisa divisualisasi tapi ada ya. Tenang. Ya. Ini buat Kosha yang oke. Mana ya? Kita coba Kak Cika. Coba ini. Ini kayak gini deh. Kak Cika mau tadinya tuh mau lihat PPKM nih, orang tuh suka apa enggak PPKM. Nah, ini dicari nih kata-kata yang berhubungan sama hashtag PPKM. Ada PPKM, ada BINUS, pemerintah dibatalkan, gini gitu, apa gitu ya. Security, ternyata ada yang pakai hashtag itu buat iklan gitu. Nah, ini Mam bisa divisualisasiin kayak gini gitu. Jadi kalau kita punya datanya, misalnya gue punya data terkait PPKM, ambil semua datanya yang berantakan gila edan itu, kita rapihin, kita sorting, terus kita visualisasiin kayak gini gitu. Nah, tapi kok ini kacau gini sih Kak? Iya, datanya jelek Mam. Jadi si datanya tuh bias karena orang tuh pakai hashtag itu untuk ngomong yang enggak gitu. Nah itu tuh kerjaan lagi buat kita gitu. Jadi kayak saya kita harus tahu nih. Kalau saya ada orang postingnya misalnya pemilu, tapi isinya iklan pemutih, peninggi badan, itu kan harus dibuang gitu kan ya satu-satu. Itu kerjaan data scientist loh. Data scientist itu tugasnya tuh salah satunya sanitizing data. Jadi data kotor tuh harus dibuang. Jadi sanitizing data itu bagaikan kita masak di dapur, ngebersihin ikan atau ayam yang sebelum dimasak. Dan itu kerjaan susah banget karena ada aja gitu. Misalnya udah ya, kita hilangin kata sambung. Kata sambung. Dan yang itu udah dibuang. Simbol udah dibuang. Emoticon udah dibuang. Terus ada bahasa lain gitu. Bisa tiba-tiba ada bahasa Jawa, ada bahasa Thailand. Aduh, itu harus dimasukin lagi. Udah. Ternyata hashtagnya nggak cocok sama itunya. Jadi kan ngotorin gitu kayak ini PPKM itu kenapa tiba-tiba ada BINUS ya, sama waktu itu tuh ada security sama cyber security sama universitas tuh kalau nggak salah BINUS tuh ada dia mau nawarin program gitu tapi pakai hashtagnya PPKM. Jadi kacau gitu. Nah, seperti Hamam lihat datanya kocar-kacir banget gitu, ya kan? Isinya Bintaro Jaya karena si hashtag itu tuh nyebutin alamat. Jadi yang gede Jalan Bintaro gitu. Terus nanti begini saya menjual tanah gitu. Jadi hashtagnya itu dipakai menjual tanah kayak waktu kemarin itu, inget nggak? Mama tuh hashtag Twitter Ariel itu kan ada yang pakai hashtag Ariel itu untuk jualan sama untuk apalah gitu. Jadi dipakai biar dia muncul tuh ngeselin banget. Nah, itu sama Kak Cika diproses lagi kan, nih dibuang-buangin nih Bintaro, Shopee ID segala macam, Kak Cika dibuangin semua. Ini dirapihin. Nah, ini tuh ngambil wordnya apa ya, lupa. Kalau nggak salah apa ya? PPKM atau apa?
Oh ini gempa. Oh ini hashtagnya PPKM Omikron vaksin. Nah ini kita lihat tuh di sini isinya apa aja gitu. Omikron. Oh gempa, berduka. Tidak nih harusnya dihapus sejenak, Erick Thohir, BNPB gitu ya. Kita kelihatan. Nah itu sebenarnya bisa kita pecahin lagi gitu. Yang mana yang positif, yang mana yang negatif, itu nanti bisa kita rekap. Jadi lebih banyak ke positif atau buat negatif. Nah di sini kita bisa lihat nih. Ya udah kita pecahin 3 terbesar. Oh 3 terbesar tuh dari gempa tuh kita, NTT sama Pray for NTT. Oh berarti jadi kalau gitu positif lah ya. Maksudnya kira-kira orang tuh ternyata saling mendoakan atau gimana gitu. Tapi codingnya kayak begini. Nah ini tuh akhirnya bisa divisualisasi kayak gini gitu. PPKM ada sekian, Omikron ada sekian, vaksin ada sekian gitu. Jadi kita bisa bilang misalnya, oke, kalau kita posting dengan satu kata, keyword misalnya, keywordnya adalah apa? Back to school atau apa gitu ya. Nanti kelihatan yang banyak tuh apa misalnya kata-kata yang sering muncul apa misalnya prokes atau back to normal atau apa gitu. Jadi kita bisa analisis gitu loh, Mam. Kebayang nggak? Nah, jadi kalau misalnya Hama mau belajar data science, codingnya memang Kak Cika harus ngajarin algoritma sama data struktur dulu sebelum akhirnya kita bisa masuk ke situ gitu. Nah, ini Kak Cika mau nunjukin lagi satu lagi. Allah, mana itu? Oh, ini. Kalau tadi kan IG ya. Ini kan sekarang Kak Cika mau lihat dari Twitter. Oh iya, bentar. Kak Cika ngasih tahu dulu ya. Mam, Kak Cika kan bikin ini lama ya, udah lama ya. Ini enggak deh, yang ini enggak. Udah lama. Kalau coding ini dipakai lagi, itu nggak akan jalan. Karena struktur datanya si IG udah beda lagi. Jadi jangankan sekarang gitu ya. Dulu aja Kak Cika bikin program untuk crawling Instagram. Minggu ini jalan, minggu depan tuh udah nggak jalan. Sama dia tuh strukturnya dirubah lagi gitu. Jadi dibalik gitu. Misalnya followernya jadi di sebelah sini, like-nya di sebelah sini, strukturnya jadi beda, JSON-nya jadi ganti. Codingnya nggak jalan gitu. Jadi harus bikin lagi di depan, harus datin. Jadi data scientist itu kenapa dibayar mahal? Karena kerjaannya banyak banget, Mam. Jadi kayak misalnya sebenarnya sih kita bisa take advantage. Kayak misalnya Kak Cika punya klien nih. Lu bisa nggak cariin dong data tentang misalnya ya, misalnya Indomie. Tolong dong cariin kira-kira kita di-mention berapa kali nih di tweet gitu. Oke, mau berapa lama? Sekian lama, dia mau datanya dianalisis. Terus saya Kak Cika bikin codingnya tuh. Ternyata dalam berapa lama nggak jalan. Bisa aja kita bilang ke si Indofood-nya itu bilang, kita perlu modify lagi nih kodenya, lu bayar lagi ke gua gitu. Karena gua harus modify. Emang iya gitu, karena waktu Instagram sebelum dibeli sama Facebook, itu tuh struktur datanya beda. Pas udah dibeli sama Facebook jadi ganti. Dan sekarang pasti udah ganti lagi, terus diulik lagi gitu. Jadi kalau kerjaan kayak gini, itu codingnya maintenance setiap hari, Mam. Jangan diharap udah jalan ngoding sekarang besok jalan gitu. Nanti kalau nggak jalan terus dipikirin, loh kemarin kok bisa, jadi sekarang jadi nggak bisa, kenapa nih? Variabelnya beda sekarang kayak gitu. Terus misalnya OAuth-nya beda. Nah kayak ini nih misalnya Kak Cika kan tunggu. Nih ya, Kak Cika crawling nih dari Twitter ya. Pakai OAuth handler kan, karena harus ada OAuth-nya dari dia. Terus harus bisa baca JSON segala macam kan. Nah, terus harus ada kayak gini. Nah, ini tuh bagian dari API. Jadi kita harus bilang ke dia, gue udah dapat izin nih dari lo mau crawling data. Nah, terus setiap kita mau crawling itu dia masih nanya, mana consumer key secret lu mana gitu. Karena kalau enggak gue nggak akan kasih. Karena Twitter atau sosial media ya, apapun mereka nggak gitu seneng sharing data mereka ke orang lain karena mau mereka keep sendiri, karena mau mereka analisis sendiri gitu. Mereka nggak mau orang lain ikut-ikut gitu. Itu susah. Paling gampang adalah web scraping sebenarnya. Kalau web scraping itu kita ngambilin data dari website. Kita scraping aja, tapi itu ada aturan juga, Mam. Jadi nggak boleh juga semua website di scrape. Jadi kita nggak boleh kayak saja nge-scrape hasil karya orang terus dipakai, atau misalnya website pemerintah atau apa gitu tuh ada aturan juga. Jadi
masalah data tuh banyak lah ya. Nah ini kan di authentication tuh. Terus kan ngambil tweet tuh. Nanti kan setiap tweet kita harus bilang, gue mau ngambil sekali gold itu berapa gitu. Mau berapa karakter, mau berapa Twitter. Dan kalau udah habis gitu ya udah break dulu, nanti scrolling lagi, ambil lagi. Jadi kalau kita mau ngambilin data dari Twitter tuh harus punya server yang dia ngambilin data aja gitu. Jadi scrolling aja kerja aja. Udah ngambil data dari Twitter, misalnya dapat 100.000, taruh. Udah boleh ngambil lagi, taruh gitu kan. Ngambilin nanti datanya kayak gini. Nih bentuknya begini nih. Tuh. Yang proses juga gila, Dun lah liatin. Ada bahasa Thailand lagi segala apa. Ada link, ada retweet. Terus ada yang diulang-ulang gitu kan, kayak iklan lah apa, kata-kata yang diulang jadi ngerusak kan, jadi ngerusak statistik dari kemunculan hurufnya kan. Ini tuh harus diproses lagi gitu. Nanti dibuang-buangin misalnya, oke ya udah yang cuman dari Indonesia aja yang kita ambil, oke yang bahasa Indonesia aja gitu. Dah, terus kita mulai processing data nih di sini. Kita ambilin, kita buangin kata-kata yang nggak perlu, dihitung frekuensinya. Oh dicek, ini nih yang paling sering muncul, tapi kenapa ada bahasa aneh. Sorting lagi, terus dicek, dihitung. Kan ada bahasa apa, clear. Nah, kalau udah pusing kayak gini ya, ada saatnya kita akhirnya harus pakai ini harus pakai NLTK tadi. Jadi kita pakai semantik supaya tahu hubungan antar kata tuh gimana gitu. Karena kalau enggak tuh jadi susah. Kayak misalnya suka, tapi dia sebenarnya ngomong tidak suka. Berarti kan dia sebenarnya nggak suka gitu. Nah kalau cuma ngitung kemunculan kata, nggak ketahuan tuh yang mana yang suka sama nggak suka gitu. Nah ini tuh hasilnya, taruh ya. Saking banyaknya sampai kacau. Nah, kita tunjukin hasilnya. Ini kan, ini dari Twitter ya, bukan dari Instagram. Omicron 725, Desember 134. Positif berapa gitu ya. Ini codingnya kayak gini lah kira-kira. Nah ini terus Kak Cika tambahin word cloud. Mana sih? Nah, habis ini Kak Cika tunjukin web rolling ya, biar kebayang ya Hamam ya. Ntar minum dulu. Terjadi kehausan. Kan? Ini bisa direkap tuh. Twitter rekap tuh jadi kayak ada berapa kemunculan ya. Dan bisa kayak tadi pakai, nah kayak gini. Tuh kan Mam, kesel nggak? Kita udah crawling nih 2 hari nih. Nih. Berapa hari lah gitu ya. Udah dibersihin gitu, tapi isinya kuota gitu karena orang pada ngiklan. Terus kayak gini isinya. Barusan kerembangan, medsos, online, kuota gitu paling gede. Ini padahal keywordnya PPKM. Kayak gitu, jadi capek. Tapi kalau coding itu kan skillnya perlu ya. Kayak misalnya coding tuh kayak orang yang jago bikin mobil balap lah gitu. Nah, statistician tuh nanti yang ngurusin kayak misalnya gimana caranya kita secara statistik menganalisis kayak kemunculan datanya, terus distribusi datanya, terus analisisnya gimana. Nah, itu pakai statistik. Jadi skill tuh dua-duanya harus punya gitu. Kayak make sense nggak? Kayak misalnya kalau Kak Cika bikin kayak gini, itu make sense nggak sih? Misalnya Kak Cika bikin, bentar ya, taruh. Mana sih tadi paling bawah? Nah ini. Nah, ini kan kalau secara coding, oh udah jadi sih gitu ya. Secara umum kita bisa tahu untuk keyword PPKM misalnya itu ada yang ngomong Omicron, Desember, are, positif, dan U gitu, are you. Terus dia dibuang juga sih kalau bisa, karena bahasa Inggris sih ya nggak masuk. Ini juga kalau secara statistik harus ditanyain gitu, ini berapa responden, di area mana gitu ya, berapa datanya kayak gimana, kurun waktunya kapan gitu. Jadi kalau secara, dan ini kan nanti dipertanggungjawabkan, kayak misalnya Pak Luhut nih ngambil keputusan, saya pemerintah bilang, kata Pak Luhut, enggak kok sekian orang Indonesia setuju gitu misalnya menggunakan misalnya My Pertamina, tahu dari mana Pak? Dari sosmed. Bapak ngambil datanya kapan gitu? Kemarin, datanya juga baru sedikit.
berapa, nggak mungkin sampai 100 juta misalnya gitu ya. Itu tuh urusannya orang matematik gitu, Mam. Sekarang Kak Cika kasih ya, masih ada 6 menit. Web crawling for booking restoran. Jadi Kak Cika pernah nemu kayak gini, tapi lupa linknya di mana. Nah ini nggak tahu sih ya, pokoknya Kak Cika lupa nanti Kak Cika coba cari ya. Jadi gini, ada orang dia bikin web crawling buat apa coba, Mam? Dia tuh suka ke restoran. Nah, tapi menu yang dia suka itu nggak selalu ada di restoran itu. Tapi kalau ada, sama dia ditulis di websitenya gitu. Jadi kita tuh sebenarnya bisa ya scraping, ngambil data gitu dari website nih, kayak misalnya websitenya apa, misalnya lalala.com gitu ya. Kita bisa ngambil semua teks yang ada di lalala.com itu, terus kita cek nama menu kita ada nggak gitu. Kalau nama menu kita ada, suruh kirim email atau kirim message ke kita gitu. Itu bisa gitu, Mam. Jadi asik gitu. Atau misalnya kita lihat ya, kita mau cari diskon gitu. Itu bisa kita scrape aja. Tapi kalau kita scraping data nih yang kayak gini, si datanya tuh kan kayak gini bentuknya nanti. Nih kalau Mam lihat nih kayak gini nih. Datanya tuh begini. Jadi ada bagian ini tuh kan ada CSS sama HTML-nya. Kita mesti tahu nyari di mana gitu. Kayak misalnya dia tuh bilang misalnya menu itu tuh masuknya di section yang mana. Nah, nanti kita di codingnya bilang, gue ngambil section ini aja. Kalau di section itu ada yang bilang misalnya nasi goreng, tolong kirim email ke gue gitu. Nanti kita dapat email, oh dia sekarang jualan nasi goreng, gue mau beli sekarang. Gitu. Tapi codingnya kayak gini. Segambreng ini gitu. Jadi ya itulah ketika juga ngajar data science ini, kalau misalnya ada murid yang mau belajar itu berbulan-bulan, bertahun-tahun, jadi sampai dia bener banget jago dulu Python-nya, baru kita bisa coba gitu ya. Yuk kita scraping yuk gitu. Nah ini kan juga kita bisa ya scraping, misalnya kita mau ngambil rate-nya aja nih, kayak misalnya gini. Nih ya. Kita mau ngambil data dari website ini. Terus kita cuma mau ngambil popular decision sama the best comment gitu. Sama harga gitu ya. Nah, itu kita harus tahu nyarinya di mana. Oh, di kelas ini. Berarti dia nanti search kelas ini, kalau dia isinya itu berarti apa? Atau misalnya kita scrape, kita tampilin di mana gitu. Jadi nanti dia bisa, sebenarnya orang tuh bisa juga kayak gini. Nah, ini kan kayak gini ya. Setelah scraping tuh dia bisa scraping nih. Oke, restoran ini. Areanya Senayan. Ratingnya 3,9. Review count-nya segini. Harganya segini. Kebayang nggak? Jadi kita tuh bisa scrape semua website yang ada, terus kita ngumpulin data kita sendiri gitu, buat info rekap gitu. Tapi kalau si dia ngeganti codingnya dia, misalnya strukturnya dirubah atau gimana, ya kita harus cari lagi. Tapi sebenarnya ada aturannya juga, kita nggak boleh ngambilin konten orang juga. Tapi kalau buat, ini namanya konten agregat, namanya MAM. Jadi kayak misalnya Hamam pengen ngumpulin data tentang misalnya tempat main board game yang ada di mana dengan ratingnya gitu. Nah, Hamam bisa cari misalnya website-website yang ada hubungannya gitu tentang itu, atau misalnya mau lihat skor apa dikumpulin gitu, terus direkap kayak gini. Itu bisa. Nah, ini kayak gini kan dia tahu gitu ya cara mencarinya di mana. Jadi enak, kita tinggal tahu, oh restorannya ini reviewnya segini, harganya sekian nih gitu. Tanpa harus ke websitenya, udah di scrape aja, udah masuk ke data kita. Gitu. Jadi dia crawling sendiri gitu, Mam. Gitu ya. Nah, implementasinya tuh macam-macam. Ya pokoknya intinya, tapi ya kalau kita mau kayak gini, kita harus tahu HTML nih. Kalau ini kita harus bisa HTML, bisa CSS, JavaScript juga, baru supaya kita bisa ngerti sintaks-sintaksnya gitu. Nih ya kayak gini juga kan web crawling, informasi wisata kuliner. Jadi nanti caranya gimana? Nanti dia cari Google nih, nge-Google keywordnya kuliner di Bandar Lampung.
Terus kan nanti kan udah dapat list kan. Nah, itu tuh list itu nanti kita coding supaya si list itu kita datangin satu-satu, terus kita crawling gitu. Terus datanya kita parsing gitu. Oh, wisata kuliner di Bandar ada ini, ada ini, ada ini. Tapi itu setiap website kita mesti tahu di baris berapa, di part yang mana, di header, di body yang sebelah mana, kayak gitu. Oke. Nah, ini banyaklah penelitiannya web scraping. Jadi cara ngumpulin data tuh gitu. Atau bisa juga misalnya kalau data scientist tuh udah dapat data aja. Kayak misalnya, nih gue kasih data nih dari daerah gitu. Bentuknya Excel. Nih gue kasih data dari daerah formatnya bukan Excel misalnya. Beda lagi, itu dikonversi dulu. Udah gitu digabungin, terus dianalisis. Belum dibikin visualisasinya, dibuang-buangin yang misalnya salah-salah. Misalnya ada yang nol, ada yang nggak diisi, atau salah entry. Oh my God. Gitu. Nah ini nih lucu nih, Mam. Kalau misalnya Hamba mau lihat ya, ini bisa dicoba pakai Google Colab nih. Tuh, dia ngambil data dari ini nih. Dia scraping dari website. Dia jadi tahu ada restoran apa aja, lokasinya, types-nya, sama alamatnya. Nih kalau Hamba mau coba ya, data scraping. Itu, Mam. Ada pertanyaan nggak? Jadi nanti ketika bikin sertifikat ya. Jadi Hamam tuh sekarang udah bisa lah, Python udah oke lah. Secara umum basic Python udah oke. Tinggal mau di implementasin kayak gimana. Ini kasih kakak sini yang kakak bilang yang dia tuh implementasi web scraping. Tapi dia pakai Beautiful Soup. Jadi ada macam-macam sih. Ada Beautiful Soup, ada apa lagi gitu ya. Dia bisa scraping ngebantu kita supaya scrapingnya gampang. Atau misalnya bisa masuk ke menu, kayak misalnya Instagram. Kita tuh bisa bikin coding ya pakai Python, auto follow, kebayang nggak? Jadi kita misalnya nih ya, Hamam, ada yang follow, kita bisa bikin coding supaya kalau ada yang follow kita jadi auto follow gitu. Tapi dari website, tapi harus ada loginnya dulu. Jadi nanti di posisinya di mana nanti dia akan pencet di situ, terus dia auto follow gitu. Ini juga lucu nih, jadi dia nanti bisa tahu, oh kalau misalnya, nih dia bilang kan, kalau ketemu menunya dia akan kirim email gitu. Gitu, Mam. Dah, ada lagi pertanyaan? Cukup pusing kan? Jadi kan hari ini cerita background-nya aja dulu. Jadi supaya Mam kebayang nanti ke depan mau gimana. Jadi Mam kalau senang coding, arahannya topik 1, data scientist. 2, machine learning, belajar AI. 3, IoT, controlling sensor, baca sensor segala macam. 4, blockchain. Nanti arahnya ke metaverse segala macam. 5, security. Jadi 5 ini nih. Pilih kalau jadi ahli komputer 5 ini pasti dipakai, pasti dicari. Nggak maunya apa gitu. Kalau mau data science udah oke banget. Begitu. Adakah pertanyaan, Mam? Udah capek, mau makan dulu. Kalau nggak ada, ya udah. Nanti Kak Cika bikinin sertifikat. Ya, Mam. Ya, jadi udah nih. Udahan. Oke. Mam, kalau ada pertanyaan apa-apa nanti bilang Ibu ya. Kak Cika nanti bikinin itu ya, sertifikat ya. Thank you so much ya. Udah 5 kali pertemuan. Semoga bermanfaat ya, Mam. Sukses selalu ya. Take care ya. Mam, oke. Ayo. Oke, ya udah, dadah. Thank you so much. See you. Bye. Assalamualaikum. Nah.